HoloLens ngirimin Frameable, sebuah wireless video transmitter dan receiver. Produk ini bernama HoloLens Mars 400S Pro. By the way, kita nggak dibayar dan diperbolehkan berpendapat sesuai kemauan kita. Selain kelebihan, nanti aku juga mau ngebahas tentang kekurangan dari benda ini, benda canggih ini. Sarap. Fotografer. Pak pernah di Frameable. Ini adik kelas kuliah. Di dalam paket yang dikirimkan langsung oleh HoloLens terdapat satu buah transmitter dan satu buah receiver, TX dan RX. Mendapatkan 5 antena, pastinya ini berfungsi untuk memperkuat sinyal ya. Satu buah power supply dengan output 12 volt. Terus ini kita dikasih satu buah konverter USB Type-C ke RJ45 atau port LAN atau port Ethernet ya istilahnya. Dan terakhir kita dapat juga satu buah kabel RJ45 atau kabel LAN. Terima kasih HoloLens. Berikut fitur utama dari produk HoloLens Mars 400S Pro. Transmisi Full HD 1080p 60 fps video. Receivernya terhubung ke monitor viewer aku. Mars 400S Pro ini memiliki extreme low latency, yaitu 0,08 detik. Mars 400S Pro nya juga terhubung ke satu mobile device. Oke, ya kalian bisa lihat latensinya. Hampir sama ya, seperti saat transmisi menggunakan kabel HDMI. Sebenarnya latensi yang kita rasakan di beberapa kamera DSLR atau mirrorless itu disebabkan karena proses di dalam kameranya sendiri yang ngasih latensi atau lag gitu lah. Info tambahan, suaranya nyampe ke handphonenya juga, Wi ya? Ya. Coba Wan, ngomong Wan. Jadi selain menangkap gambar, HoloLens ini juga memberikan sinyal suara. Ya kan, Receivernya kan HDMI audio video ya. Kita aja yang bego kayak. Oke, ini kita mau tes apa? tes untuk live view Direkam di handphone itu rekam di handphone itu bisa. delay nggak? Gambar sama audio, video sama audionya mau sinkron nggak gitu? Tes ya? Tapi kalau misalkan di tampilan itu dia tuh mungkin latensinya cukup tinggi, tapi ketika sudah di record Playback? Semoga enggak. di playback kayak itu ya enggak sih kayaknya. Oke, ini kita mau tes apa? Tes untuk live view Direkam di handphone itu rekam di handphone itu bisa. delay nggak? Gambar sama audio, video sama audionya mau sinkron nggak? Tes ya? Tapi kalau misalkan di tampilan itu mungkin latensinya cukup tinggi, tapi ketika sudah di record Playback? Semoga enggak. di playback kayak itu ya enggak sih kayaknya. Kayaknya aman sih, audio sama videonya kayak sinkron lah ya. Oke, ini lagi ngetes jarak dari HoloLens Mars 400S Pro. Ini kameranya di luar. Kamu ngapain garuk-garuk? Kameranya di luar, terus terhubung ke PC aku di dalam, itu lumayan jauh dari kameranya. Dan terhalang oleh tembok, beberapa tembok. Dan ada juga kaca. Jadi ini tes apakah nyampe. Siapa nama Anda? Ardi. Ardi. Kamu bocil. Player gamer? Enggak. Gamer tingkat dusun. Sekarang aku mau nunjukin jarak dari HoloLens Mars ini ke PC ku, dimana di PC itu menggunakan OBS untuk ngerekam videonya. Jadi ini bisa banget buat kebutuhan nanti live streaming gitu. Ya ini dia kameranya. Kameranya di sini. Setupnya kayak gitu. Pakai 3 baterai NPF ya buat powernya biar panjang. Terus receivernya berada jauh di kamar aku. Nah ini
Receivernya di sini terhubung via Elgato Camlink 4K, terus direkam di OBS tanpa kabel. Memudahkan banget ya buat live streaming atau bikin konten wireless gitu, dimana langsung direkam ke OBS PC, laptop, atau Mac. Tampaknya model kita lagi mengantuk. Jarak transmisi kalau kita menggunakan receivernya itu sekitar 400 kaki atau 121 meter. Wow, itu jauh banget itu, bro. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi smartphone-nya, baik di Android atau iOS, itu bisa mendapat sekitar 300 kaki atau 91 meter jaraknya. Tentunya hal ini tidak baku dan pastinya dipengaruhi oleh tipe wifi dan kondisi di lapangan, diinterferen oleh sinyal lain, kondisi kelembaban, suhu, sok tau lah. Dan ya begitulah. Jadi ini tips yang memakai Mars 400S Pro, kadang itu wifi-nya nggak kedetek di beberapa device, terutama Android device sih. Mungkin karena wifi-nya teknologi yang lebih lama gitu. Itu bisa diakalin dengan ini, ganti channelnya di sini. Kalau default itu biasanya baru hidup di channel 1 atau channel berapa gitu. Jadi dicoba-coba aja. Kalau aku di sini ke HP ku yang Pocophone F1 itu di channel 5 sama channel 8 itu bisa. Jadi wifi-nya kedetek kayak gini. HLD, wifi-nya nanti ada berawalan HLD, itu Holy LAN singkatan gitu. Terus kita buka Holy View, connect, udah langsung. Wow, satu koneksi handphone langsung, satu menggunakan receiver Mars 400S Pro terhubung ke Field World Monitor. Jadi ntar Iwan jalan megang ini sambil ngerekam pakai kamera yang dipegang dia. Ribet kan? Ribet nih pegang. Here we go again. Cek tes 1 2 3. Cek tes 1 2 3. Cek tes sinkron. Ya, kalian mungkin agak sedikit terlalap ya dikit, tapi ya saya pemandunya di sini, saya akan memberikan informasi terkait dengan dua view ini. Ayo kita Oke. ngetes jarak. Anak ngomongnya ke sini, Pak. Oke, nanti sekarang kita coba. Yalah. Gampang banget saya. Framingnya lihat sendiri, Wan. Oke, Di sini lupa pasang monitor 4K, nggak kelihatan di layar. siap. Jadi ini mungkin baru beberapa meter. Ya, masih bisa dihandle lah. Yang mana dulu lawan putus gitu. Oke. Ini mungkin agak sedikit ribet banget. Ada anak anjing. Oke, Itu cukup jaraknya kira-kira berapa ya? terkontrol normal dari jarak sekian. Mungkin 50 Kebetulan kamera meteran. yang saya genggam ini menggunakan lensa 24 mili. Perjalanan ini apa guys? Nah, belum ada yang terputus. Ini kurang lebih ya 15 meter lah. Terus berjalan. Ini di kondisi ruangan terbuka. Ini Mungkin hasilnya akan beda ya. nah, kelihatan yang terputus yang dari monitor HP. Dari handphone tidak bergerak sama sekali. Dan dari Holy LAN yang ada di Fieldwood, dari view yang ada di Fieldwood masih kelihatan. Nah, yang di HP with Holy View kelihatan nggak sih? Ya begitulah sih. Connect to disconnect. Oke, connecting successful. Terconnect lagi.
Oke, terkonek lagi. Ke arah apa itu? Dari kamera jauh dan mungkin nggak kelihatan di sana. Yang dari handphone terputus lagi. Nah, ini kurang jaraknya udah hampir 30 meteran lah. Ya. 30 meteran. Yang dari handphone terputus lagi. Nge-lag gitu lah pokoknya. Yang dari yang jauh banget, udah sampai 50 meteran mungkin ya. Saya tidak bisa menspekulasikan jarak sejauh. Oke, jadi mungkin untuk ngetes saya kembali lagi. Memiliki SDI dan HDMI input dan output. Bagusan mana? Bagusan SDI dong. Apa itu SDI? SDI adalah sinyal video profesional yang lebih disukai di lingkungan produksi karena jangkauannya yang lebih panjang dan kehandalannya. Biasanya dikirim bersama BNC cabling yang memiliki konektor khusus di setiap ujungnya untuk mengunci ke perangkat yang terhubung. Gitu, kata Google. Unit TX dan RX-nya bisa diberikan daya menggunakan baterai L-series atau tipe baterai Sony NP-F. Bisa juga dengan USB Type-C dan dengan DC power 6-16 volt. Sudah memiliki display bertipe OLED yang sangat terang dan jelas kalau kita lihat di screen displaynya. Ini ceritanya kita mau live streaming tembang Bali. Sekalian ngetes Mars 400S Pro in a real world situation. Oke, mari kita siapin dulu kamera berserta peralatannya, sekaligus Mars 400S Pro transmitter dan receivernya. Untuk audio tentunya kita wirelessin juga dong. Apa itu kabel yang bikin ribet? Pastinya kita menggunakan LUX 150 untuk audionya. Clip on LUX 150 di kedua kidungers kita pasang dulu ya guys. Terus aku tes monitoring dulu audionya, cek levelingnya dan sebagainya biar nggak picking lah. Abang ini lagi bingung nyari spot buat framing videonya, dimana para kidungers harus duduk di lantai ketika live streaming. Untung kita pakai tripod dari iFootage yang seri Gazelle Fastball TC7. Jadi kita bisa bikin setup low angle kayak gini. Tripod ini ringan tapi sangat kuat menopang beban karena bahan utamanya menggunakan carbon fiber. Dikombinasikan dengan fluid video head Komodo K5 by iFootage juga. Wah, dijamin kita bakal lebih produktif dan tentunya nggak males bawa fluid video tripod kemana-mana bro. Kok gitu? Ya karena ringkas dan ringan, nggak kayak fluid video tripod lainnya. Kedua nenggalah sampun tepat 4 sore ngelintang 13 menit acara puniki lanturang titiang majang reng dedane miwah semeton titiang sareng sami reng di Jeka Pumagena reng lahina. Jadi inilah hasil streaming ke Facebook yang hanya beresolusi 720p. Dikarenakan kebijakan dari Facebook, Facebook akan mendownscale resolusi streaming di atas 720p. Padahal di OBS kita sudah set resolusi streaming ke Full HD atau 1080p ya.
de sang bimusena Maguru satya duk nguni ngelarang paridap-dap satya dukuni ring ideba gawan drona majeng nambe idane sani meparap dang yang drone wanta satya maka hulu wantah paridap-dap satya pinake pemucuk. Selanjutnya kita akan ngetes Mars 400S Pro ini untuk live streaming ke akun YouTube channel kita, Frameable. Oleh Sinar Foto Bali, kami diberikan kesempatan untuk me-live streamingkan acara workshop yang diadakan di Mercure Kuta Bali. Kita mencoba menggunakan dua kamera Sony A7 III untuk live streaming. Satu kamera menggunakan tripod, mentransmit videonya menggunakan kabel HDMI, dan satu kamera sebagai B-roll cam. Kita pasang di monopod, lalu videonya ditransmisikan menggunakan Mars 400S Pro biar kita bisa berpindah-pindah tanpa harus dibatasi oleh kabel. Kedua kamera tersebut terhubung ke Atom Mini, terkoneksi via USB 3 ke MacBook yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan OBS Studio untuk streamingnya. Lux 150 sebagai sumber audio live streamingnya. Satu transmitter dipakai oleh Tony Handoko sebagai tutor workshopnya, dan satu transmitter kami taruh dekat speaker monitor di lokasi. Sempat mau nyoba ambil suara dari mixer, tapi karena grounding mixernya kurang bagus, terdengar noise cukup keras, akhirnya kita ambil cara tadi itu, ditaruh dekat speaker. Ya misalnya model sudah menjaga diet dengan setengah mati, tapi kita modelnya pakai 28, dia akan pipinya itu akan melebar otomatis. Nah kalau 50 dia akan lebih kurus lagi. Nah Oke, segitu dulu video kita kali ini. Tunggu video selanjutnya, mungkin nanti bakal aku bahas fitur-fitur rahasia yang lumayan kreatif tentang penggunaan video transmitter by Holy Land Mars 400S Pro. See ya!